Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliananda Subroto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang AWS Registration tugas ketiga. Teori dasar. Teori dasar dari AWS Registration. AWS Identity and Access Management atau IAM adalah layanan cloud yang memungkinkan Anda mengontrol akses ke sumber daya AWS. Dengan IAM dapat membantu pengguna dan grup menetapkan izin dan melacak aktivitas pengguna. Hal ini membantu memastikan bahwa hanya orang yang tepat yang memiliki akses ke sumber daya dan bahwa mereka hanya dapat melakukan tindakan yang diizinkan. Di sini pertama kita membuka pada AWS Registration. Di sini kita membuka aws.amazon.com yang free, lalu kita ketik create AWS continue. Setelah meng-create, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita mendaftarkan email untuk root user. Lalu ada verifikasi kode email root, lalu di-input di verification code. Lalu di sini kita membuat password untuk root user. Passwordnya yang mudah dipahami, mudah diingat saja, tidak perlu berbelit-belit. Lalu yang keempat, kita mengisi data diri, yaitu melengkapi data diri. Di sini akan menampilkan nama, nomor telepon, lalu ada alamat, kode pos, dan lain sebagainya. Di sini kita harus sesuai dengan apa yang ada di KTP kita ya, teman-teman. Lalu di sini kita mengisi data bank karena temanya yaitu registrasi. Di sini kita mengisi data bank, saya menggunakan Bank Jago di sini ya, di sini diisi. Lalu yang selanjutnya kita mengkonfirmasi identitas dan memverifikasi nomor telepon. Di sini ada security check yang harus kita isi supaya bisa menjelaskan kalau kita ini manusia atau robot. Lalu ada input verifikasi kode identitas. Di sini akan diterima melalui email yang kita masukkan pada AWS tersebut. Lalu pilih paket dukungan yang gratis. Kita pilih basic support karena kita hanya memakainya sementara. Lalu jika akun sudah dibuat semua, akan muncul tampilan congratulations, go to the AWS Management Console. Setelah itu kita bisa menunggu kurang dari 24 jam untuk mengakses layanan. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita tidak bisa langsung mengkomplit your AWS registration ya, teman-teman. Kita di sini harus menunggu kurang lebih 24 jam. Setelah menunggu kurang lebih 24 jam, lalu kita login kembali akun root yang telah didaftarkan sebelumnya. Kita memilih yang root user ya, teman-teman, bukan yang IAM user. Lalu next, di sini kita masukkan email. Next lagi kita masuk ke halaman utama. Di halaman utama ini kita bisa memilih produk EC2. Lalu setelah masuk ke EC2, kita pilih instance untuk mengisi data-data registration ya, teman-teman. Setelah itu langsung ke bagian launch instance untuk membuat instance baru. Di sini saya menggunakan Linux AWS untuk instance barunya ya, teman-teman. Lalu setelah pilih layanan Linux, pastikan pilih yang free tier untuk menikmati layanan gratis yang ini ya, teman-teman. Jika sudah, kita next ke bawah, yaitu ada nih, di sini kita memakai instance type-nya T2 Micro, dan di sini kita memilih firewall-nya yang create security group ya, teman-teman. Lalu untuk mengkoneksikan instance, kita perlu membuat key
pair. Di sini kita membuat key pair, lalu setelah kita buat key pair masing-masing, create new key pair. Setelah create new key pair, kita memilih PPK untuk format karena akan buka menggunakan putih. Setelah kita pilih PPK, kita create key pair kembali sampai muncul tampilan seperti ini, dan kita klik launch instance untuk mengakses key pair. Kita menunggu beberapa saat untuk unduhan key pair-nya. Setelah itu kita pilih yang sudah dibulatkan untuk masuk ke instance. Maksud kita yaitu pilih contact tail instance untuk masuk ke instance. Lalu ada instance ID, langsung klik saja yang sudah tersedia. Ini bisa langsung masuk ke layanan instance. Jika sudah di layanan instance, kita perlu mengcopy IP-nya dan langsung klik connect menuju halaman berikutnya. Lalu muncul halaman seperti ini, kita pilih user EC2, username EC2, user, lalu connect lagi untuk menampilkan hasil. Ya, di sini ya teman-teman. EC2 instant connect, kita pilih connect ulang, EC2 instant connect. Di sini kita pilih user EC2, lalu klik connect yang sudah tersedia. Setelah kita klik connect, berikut merupakan hasil dari key pair menggunakan cara 1 ya teman-teman. Ada seperti ininya. Yang cara kedua, kita menggunakan putih dengan cara menyalin IP yang sudah ada di halaman instance-nya. Kita masukkan ke hostname IP address, lalu kita open. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di bagian login S-nya kita perlu mengetik EC2 user, lalu kita enter. Jika hasilnya sama seperti yang sebelumnya, maka AWS registration kita selesai, teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu AWS Identity and Access Management adalah layanan cloud yang memungkinkan Anda mengontrol akses ke sumber daya AWS secara aman dan terorganisir. AWS IAM adalah alat penting untuk memastikan keamanan dan mengkontrol akses yang efektif dalam lingkungan cloud AWS. Dengan menggunakan IAM dapat melindungi sumber daya berharga, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai kepatuhan terhadap regulasi. Cukup sekian dari saya, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.